Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi bersama dengan 99,8 FM Sahabat Dina dan juga sahabat podcast YouTube-nya Masjid Agung Jaya Malang. Ada dua hal yang sering kali kita abai terhadapnya. Dua hal itu adalah kesehatan dan waktu kosong. Ada baiknya kita selalu peduli terhadap kesehatan kita dan juga mengisi hal-hal dengan hal yang bermanfaat untuk waktu-waktu kosong kita sehingga itu bisa bernilai ibadah. Nah, ngomong-ngomong soal sehat itu dimulai dari diri kita sendiri untuk bisa menjaga lingkungan kita dan juga bagaimana kita menciptakan semua anggota dalam tubuh kita ini juga sehat. Salah satunya adalah persoalan mulut dan gigi nih. Nah, di studio podcast ada Dr. Fajaria Hidayati Agustina. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Sehat ya, Dokter ya? Iya, alhamdulillah. Mbak Nia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau ngomong soal sekitar kesehatan mulut dan gigi itu kan ada faktor ya, ada faktor kesehatan secara higienis maupun estetis gitu ya. Iya, betul. Karena kalau Iya. kemudian saya mau menemui pendengar radio gitu kan nggak kelihatan ya, tapi kalau Iya. podcast seperti ini kan saya harus terlihat manis, gigi rapi gitu ya. Iya, betul sekali. Itu nilai estetis ya. Nilai estetisnya plus ya. Oke. Nah, Sobat Rina, kita akan ngobrol tentang menjaga kesehatan gigi dari usia dini hingga usia senja. Nah, ini semua usia disasar nih. Anda boleh nanti bergabung lewat podcastnya Masjid Agung Jaya Malang atau langsung bisa WA-nya ke WA-nya Madinah FM-nya juga ya. Oke, Dokter, mungkin yang pertama adalah tidak semua orang peduli ya terhadap sekitar mulut dan gigi kita gitu. Iya, Yang dipedulikan adalah yang misalnya Badan. pusing, Oh, baru badan ya, Iya. pusing atau apa gitu. Iya. Ini bagaimana caranya untuk bisa bahwa gigi ini sangat penting sekali atau kesehatan dan gigi ini penting gitu. Iya, banyak beberapa dari kita semua yang memang kurang Peduli ya? terhadap kesehatan gigi dan mulut. Nah, sebenarnya penting sekali untuk menjaga kesehatan gigi dari usia dini hingga usia senja. Kita harus tahu dulu kenapa kok harus dijaga kesehatannya. Yang pertama, gigi dan mulut itu adalah salah satu gerbang masuknya kuman dan bakteri. Kenapa bisa begitu? Karena kita makan, kita minum, kita memasukkan makanan dan minuman itu nanti pencernaan itu kan sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, kemudian mengunyah lewat gigi, Iya. kerongkongan. Kita akan ngunyahnya lewat gigi ya. Jadi ketika kita mengunyah, sisa-sisa makanan itu yang tidak dibersihkan bisa mengakibatkan infeksi karena ada sisa dari makanan itu yang membuat bakteri dan virus itu nempel gitu kalau tidak dibersihkan. Jadi bisa bikin infeksi. Nanti kalau infeksi giginya sakit, akhirnya pencernaan kita terganggu kan pada akhirnya kayak gitu. Jadi memang harus dijaga sedari dini. Sedari dini itu berarti dari bayi sudah dikenalkan ya? Dari bayi harus sudah dikenalkan. Jadi gigi pertama itu muncul dari usia 6 bulan. Bayi berumur 6 bulan. Itu sudah mulai keluar gigi. Sudah mulai keluar giginya. Dari Biasanya situ, gigi bawah kan, gigi bawah depan. Dari situ kita sudah harus orang tua itu sudah harus mau dan mau belajar untuk menyikat gigi anaknya dengan sikat gigi yang mengandung pasta gigi yang mengandung fluoride. Jadi saya pernah menemui pasta gigi anak itu yang tidak mengandung fluoride. Itu percuma kalau saya bilang itu percuma karena memang pasta giginya memang harus mengandung fluoride untuk mencegah gigi biar nggak berlubang seperti itu. jadi fungsi pasta gigi fluoride itu untuk mencegah gigi tidak berlubang. Tapi kan kalau baby usia 6 bulan itu kan masih kecil ya. Ini ya empasinya mungkin masih terbatas gitu. Kalau dengan fluoride apakah tidak apa-apa, boleh. Maksudnya tertelan boleh? Boleh. Jadi kalau usia 6 bulan atau usia 0 hingga 3 tahun, pasta gigi yang dipakai memang sedikit sekali, hanya sebesar biji beras, satu biji beras seperti itu. Jadi kan kecil sekali ya, seperti itu. Kalau misalnya belum bisa, jadi setelah makan atau setelah minuman manis ya, biasanya sufor ya, itu kita lap dulu giginya pakai kasar atau pakai kapas seperti itu.
Oke. Nah, itu yang kecil, itu yang baby. Nah, kalau lebih ini lagi, lebih besar lagi, misalnya itu terkait dengan makanan atau apa yang dikonsumsi anak? Iya, jadi tadi kan saya bilang usia 1 sampai 3 tahun Iya. masih sebesar biji beras ya. Nanti usia 3 tahun sampai 6 tahun pasta giginya lebih besar lagi, yaitu sebesar biji jagung, 1 biji jagung seperti itu. Terus kemudian kita juga harus membatasi makan makanan manis dan lengket untuk anak-anak. Padahal itu yang paling disukai anak-anak ya. Nah, Permen, coklat gitu iya, ya. boleh, bukannya nggak boleh, boleh, cuman harus dibatasi seperti itu. Dan setelah makan manis harus langsung dibersihkan giginya, nggak usah nunggu lama-lama, harus segera dibersihkan agar nggak nempel. Kalau nempel kan nanti lama-lama jadi sarang bakteri dan kuman untuk bertumbuh seperti itu. Kalau yang ideal adalah pembersihan gigi itu dalam 1 hari setelah makan atau sebelum tidur. Iya, jadi yang idealnya kan 2 kali ya, setelah sarapan dan sebelum tidur. Seperti itu. Tapi kalau memang setelah makan biasanya setelah makan itu diusahakan untuk minum air putihnya. Minum air putihnya dengan dikumur-kumur sedikit. Kemudian dibuang kayak gitu. Jadi Bukan kan, ditelan ya? ditelan juga nggak apa-apa sih kan air putih. Seperti itu. Iya. Orang biasanya suka abai memang terhadap kesehatan mulut dan gigi ini. Misalnya kalau ideal kan untuk perawat atau menemui konsultasi dengan dokter gigi itu paling tidak 6 bulan gitu ya. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Biasanya yang sering adalah kalau sudah sakit baru ke dokter gigi. Iya, seringnya seperti itu. Kalau udah sehat lupa. Lupa, padahal ada hal-hal yang dibersihkan. Apa yang terjadi kalau misalnya kita selain misalnya kita meskipun sudah rajin gosok gigi misalnya, tapi masih saja tertinggal sisa-sisa dan kemudian kalau tidak dibersihkan itu menjadi mengeras dan jadi plak. Jadi plak, jadi plak, jadi karang gigi bisa. Kemudian jadi giginya berlubang, bisa karies kayak gitu. Kemudian juga bisa juga kalau misalnya biasanya pada orang tua itu, apalagi yang pakai gigi palsu ya, bisa juga terjadi jamur. Jika tidak kurang bersih ya, dia kurang bersih membersihkannya. Lidah kan juga harus dibersihkan. Gitu. Jadi selain giginya juga gigi lidahnya. Dan lidah, iya, seluruh rongga mulut. Oh, berarti ini sudah masuk materi ini, yang senja, usia senja. Iya, betul. Maksudnya usia senja. Iya, ternyata ini sudah. Nah, kalau usia senja ini, perawatan gigi seperti apa gitu? Kalau tadi masih baby kan harusnya ada 0 sampai 3 tahun itu ada kepedulian orang tua gitu ya, untuk mengurangi makan minuman manis juga gitu. Kalau yang sudah senja? Iya, kalau usia senja sebenarnya sama saja ya. Sikat giginya harus teratur 2 kali sehari. Kemudian kalau bisa dibantu dengan obat kumur dan benang gigi. Biasanya kalau di usia dewasa itu kadang ada sisa-sisa makanan yang nempel di gigi itu di antara 2 gigi. Apalagi kalau usia sudah 40 atau 50 ke atas, biasanya gusi itu kan agak melorot ya. Karena tulang kita kan kropos. Akhirnya renggang gitu. Ke umur 40 ke atas kan tulang kita semakin kropos otomatis gusi yang ada di mulut. Jadi di bawahnya gusi itu kan tulang. Ketika tulangnya kropos, gusinya itu juga ikut naik seperti itu. Jadi mengakibatkan gigi kita itu lebih sensitif. Kayak gitu. Yang harusnya tertutup gusi jadi terbuka kan karena tadi gusinya terbuka, akhirnya sisa makanan itu nempelnya di antara gusi dan gigi. Nah, makanya itu bisa dibantu membersihkan giginya dengan benang gigi kayak gitu. Kemudian akibat dari gusi yang melorot itu juga bikin giginya lebih ngilu, lebih gampang ngilu. Kena es gitu langsung celeng gitu ya. Iya, Biasanya minum kumur-kumur gitu celeng kayak gitu. Itu biasanya kita berpindah pasta giginya, pakai pasta gigi yang memang untuk gigi sensitif seperti itu. Terus kemudian pada usia yang lebih tua, apalagi pada pasien-pasien lansia. Iya, pasien lansia, apalagi yang punya penyakit penyerta seperti darah tinggi atau diabetes, ditemui juga kondisi mulut itu lebih kering, kayak gitu. Jadi kalau lebih kering ya diusahakan nanti konsumsi sayur dan buahnya yang berserat ditambah lagi, kayak gitu. Karena mulut kering itu juga bikin
bau mulut jadi nggak enak juga, kemudian waktu bicara juga sakit seperti itu kalau mulut kering itu. Mulut kering itu ketika usia sudah mendekati Iya, senja. sudah ya 70, 80, apalagi Itu secara otomatis ya? iya secara otomatis. Dan juga bisa juga di bawah usia itu apabila pasiennya punya penyakit penyerta seperti diabetes atau hipertensi. Kayak gitu. Biasanya mulutnya nggak kering 100%, cuma lebih kering daripada sebelumnya. Seperti itu. Jadi harus dibantu dengan selalu makan Yang berserat. Iya, sayuran banyak minyak. atau buah. Yeah. Nah, kalau kemudian itu diabaikan oleh biasanya kan orang-orang tua juga yang penting enggak yang penting makan gitu makan ya. terus nggak kasar-kasar gitu misalnya, yang halus-halus gitu. Iya, semakin lama kan nanti semakin kering, jadinya nggak enak kan untuk makan, jadinya sakit semua seperti itu. Ya. Apa sih yang biasanya diabaikan oleh pasien kalau misalnya biasanya kan kalau ke dokter gigi itu sudah cenut-cenut atau sudah berlubang begitu ya. Sebaiknya kan memang kita merekomendasikan untuk ke dokter gigi itu 6 bulan sekali. Tapi kan beberapa tidak semuanya seperti itu ya. Kadang ada pasien yang nunggu giginya sakit. Nah, baru kan baru sebenarnya dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun sekali itu kita dokternya kan bisa lihat ya. Oh, ini giginya berlubang kecil. Jadi mumpung kecil segera ditambal. Jadi sebelum sakit segera ditambal kayak gitu. Jadi biar pasiennya nggak merasakan nggak enaknya sakit gigi kayak gitu. Ya biasanya kalau sudah berlubang misalnya pas makan terisi gitu kan sakit gitu. Ya. Saya pengalaman dulu ketika berlubang itu terus saya kutak-kutak dengan tusuk gigi baru bisa keluar makanan yang tapi kemudian sakitnya tuh aduh kayak iya makanya itu. Kalau sudah sakit seperti itu pilihannya itu tambal atau cabut? Iya tergantung. Jadi kita juga harus dilihat dulu, dokternya yang lihat ini kira-kira bisa ditambal atau dicabut. Ditambal pun biasanya kalau memang giginya sudah berlubang besar, ditambal pun nggak bisa cuman sekali datang terus selesai gitu, nggak bisa, harus melakukan perawatan, namanya perawatan akar kayak gitu. Konsultasinya harus sering ya berarti. Iya, jadi perawatan akar itu nanti giginya dan akarnya dan sarafnya itu yang bikin sakit itu kan sarafnya ya. Nah nanti sarafnya itu waktu perawatan akar sarafnya diambil seperti itu. Jadi nanti mungkin butuh lebih dari 3 kali pertemuan untuk melakukan perawatan akar, baru nanti akhirnya ditambal seperti itu. Tapi kalau memang sisa giginya sudah sedikit, terus sudah goyang, terus kebersihan mulutnya juga kurang terjaga, ya dokternya mungkin menyarankan untuk dilakukan pencabutan seperti itu. Iya, saya pernah mendapat informasi kalau pencabutan itu sudah yang terakhir. Jadi bagaimana caranya supaya tidak dicabut dulu karena kalau sudah dicabut tidak akan mungkin bisa tumbuh lagi seperti betul. dulu. Dan pakai gigi palsu pun juga tidak seenak kalau pakai gigi asli kan. Kalau cabut kan nanti biasanya bikin gigi palsu untuk membantu kita mengunyah makan makanan atau membantu kita berbicara. Tapi kan kalau gigi palsu buatan manusia, kalau gigi kan buatan Tuhan. Jadi kan lebih enak kalau kita jaga kayak gitu. Untuk perawatan gigi palsunya ini bisa nggak giginya itu palsunya itu hanya 1 atau 2 atau palsu yang sudah kayak tinggal nempel gitu loh ya. Kalau gigi palsu tergantung, kalau memang kehilangan giginya cuma 1 atau 2 ya kita gantinya seperti itu. Tapi kalau udah semua hilang, semua tinggal sisa akar semua misalnya, ya harus cabutin, kemudian kita bikin gigi palsu yang langsung banyak kayak gitu ya, kayak dipakai orang tua itu. Ya oke. Silakan kalau Anda mau bergabung sama Madina untuk WA di nomornya Madina FM ya, atau langsung ke mana, ke podcastnya Madina. Ini palingnya sudah di share sama Mas Fuad ini ya. Kalau di nomornya Madina FM, karena nomor baru ini ada beberapa yang belum familiar ya. 0851 7427 4127. Karena yang beberapa masih saya kok WA ke Madina nggak bisa masuk gitu. Oh ya, nomornya salah berarti. Nomor yang lama. Harus migrasi ke nomor yang baru. 0851 7427 4127. Oke. Ini ada yang bergabung
di nomornya WA Madinah 0812 8975 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana supaya karang gigi itu tidak sampai dibor kalau ke dokter gigi? Wah, ini pakai dibor? Enggak, di scaling. Oh, scaling namanya. Iya, Bahasanya apa dibor? Kalau dibor mungkin giginya yang lubang itu dibor. Hmm. Ya, tapi kalau membersihkan karang gigi namanya scaling. Oh, scaling. Iya, Itu kalau karang gigi memang tidak bisa hilang ya. Hilang mandiri, maksudnya hilang di rumah pakai obat, pakai apa tuh nggak bisa, memang harus dibersihkan secara mekanik. Jadi harus ada pergerakan. Kita pakai alat namanya ultrasonic scaler ya. Jadi pakai getaran gitu. Jadi dia kayak bukan bur ya, kayak jarum kecil melengkung gitu. Memang yang digetarkan secara sangat minimal dengan getaran yang banyak, yaitu memang untuk menghilangkan kerak-kerak atau karang gigi. Memang harus dibuang. jadi nggak bisa kalau secara mandiri nggak bisa ya? Nggak bisa secara mandiri, misalnya kumur atau kan kadang di all shop atau di mana ada kan obat untuk menghilangkan karang, itu nggak bisa. Memang harus dihilangkan itu secara mekanik, secara. Jadi harus datang ke dokter gigi ya. Iya, betul. Jadi nggak bisa dibersihkan sendiri. Emang bersihkannya pakai apa? Gitu ya. Oke. Berikutnya Mas Ahmad di Singosari 0812 3289 sekian. Maaf Bu Dokter, mau tanya, dulu saya itu sering gosok gigi sebelum tidur, rajin berarti. Tapi setelah bangun tidur di pagi harinya itu di area pipi rasanya kok perih, kayak sariawan, dan kemudian ada bengkaknya gitu. Apa itu efek dari pasta giginya atau odolnya yang terlalu semangat dalam gosok giginya gitu? Nah, dan sekarang akhirnya saya jarang gosok gigi sebelum tidur, tapi sore harinya. oh sore hari. Sore hari, tapi kemudian malam masih makan masih punya. Iya. Kalau itu bisa jadi karena yaitu gerakan pasta gigi yang terlalu keras. Jadi memang ketika kita sikat gigi, gerakannya memang nggak boleh terlalu keras, karena yang pertama bisa melukai mukosa atau kulit dalam di daerah mulut itu. Dan yang kedua, kalau pasta gigi keras itu malah bisa bikin giginya berlubang. Jadi gigi-gigi yang berlubang, biasanya lubangnya tuh khas ya, tempatnya ada di dekat gusi. Itu adalah karena kita sikat giginya yang terlalu semangat. Jadi gosok kayak gosok panci gosok. Iya, jadi memang nggak boleh kalau terlalu keras, malah bikin lubang. Gitu. Kalau sikat gigi terlalu keras malah bikin lubang. Jadi sikat giginya ya biasa aja dengan tenaga yang normal seperti itu. Biar ya itu tadi tidak melukai rongga mulut dan malah bikin lubang. Kalau pilih pasta giginya? Ya, kalau pilih pasta gigi ya itu tadi yang mengandung fluoride. Tapi kalau untuk pasta gigi dewasa di Indonesia, insya Allah semuanya sudah mengandung fluoride. Memang ada yang tidak mengandung fluoride? Yang kalau di Indonesia nggak ada, yang anak itu tadi ada. Oh, saya jadi pernah khusus menemukan pasta gigi anak yang nggak mengandung fluoride itu ya nggak ada gunanya gitu loh, karena dia nggak bisa mencegah gigi berlubang kan. Kenapa diproduksi yang tidak mengandung fluoride? Nah itu maksudnya juga apa bedanya pasta gigi yang tidak berfluoride atau tidak berfluoride? Kalau ya kan harusnya memang berfluoride ya. Untuk fungsinya apa? Fungsinya itu adalah jadi fungsinya dia nanti berkaitan dengan senyawa kimia di gigi yang dia bisa mencegah gigi berlubang. Kalau ya mungkin yang tanpa fluoride itu diproduksi hanya untuk belajar pakai pasta gigi gitu loh, mungkin seperti itu. Cuma buat belajar awal-awal. Anak ya itu iya, itu anak. Kalau dewasa semuanya sudah baik. Kalau rasa-rasa fungsinya apa? Misalnya kan ada pasta gigi yang rasa-rasa gitu. Ya kemudian dipakai orang dewasa juga gitu. Kalau rasa-rasa kan memang menambah biar nyaman aja sih sikat giginya dia. Khawatirnya gitu rasa-rasa ternyata biar sering kali gosok gigi gitu. Enggak, biar dia biasanya kan untuk anak ya, biar dia suka aja. Oh ternyata pasta gigi tuh enak loh, nggak sakit loh kayak gitu. Jadi dia mau
sikat Kemudian gigi. kunjungan ke dokter gigi juga ini kan lihat barang-barangnya, alat-alatnya didudukkan aja udah Udah serem, takut gitu udah ya, serem, serem iya. ya. Iya, oke. Itu ya Mas Ahmad ya. Jadi sebaiknya mungkin kesalahan dari pilih odolnya berarti kalau sariawan beda ya ini ya. Yang kasusnya Ya, Mas Ahmad ini. mungkin bisa jadi dia alergi juga, alergi terhadap deterjen yang ada di odol, kayak gitu. Ada kan odol yang bikin busanya banyak, Nah. ada yang tanpa busa. Nah, itu bedanya apa? Kalau misalnya busanya banyak itu kan seneng kayaknya Kayak bersih gitu. iya, Nah, kayak lebih bagus seakan-akan mana itu yang sebenarnya lebih bagus yang tanpa busa. oh, Seperti itu. Tapi juga nggak masalah sih, yang pakai busa pun juga nggak masalah. Mungkin tadi Mas Ahmad alergi terhadap deterjen yang ada di sikat gigi itu, di pasta gigi itu. Jadi ada deterjennya ya? Ini Deterjen gigi maksudnya. yang bikin busa itu deterjennya. Iya, semacam deterjen seperti itu. Bukan yang deterjen untuk nyuci Bukan, itu. beda-beda. Bahaya kalau itu. Beda ya. Ya, berikutnya 0896 151. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dokter, gigi geraham saya dulu berlubang dan sudah pernah ditambal permanen. Iya. Tapi sampai sekarang kok sakitnya itu sampai pipi jadi ikut bengkak gitu. Apakah ada kemungkinan tambal yang dahulu rusak atau bagaimana? Nah, Iya. itu harus ke dokter gigi. Iya. Harus ke dokter Itu Fajar. harus ke dokter ya. Jadi kita kan nggak tahu kalau nggak melihat langsung. Sejarahnya dulu gimana ditambalnya. Iya, benar. Bisa aja kemungkinannya ada beberapa. Yang pertama bisa karena tambalannya lepas dikit. Mungkin pasiennya nggak tahu kalau tambalannya itu ada lepas, ada celah kayak gitu. Biasanya celah-celah kayak gitu kan bisa membuat sisa makanan tadi masuk lagi ke dalam lubang giginya. Akhirnya dalam yang lubang itu dalamnya giginya, akhirnya ya itu bikin sakit. Atau yang kedua bisa jadi ada infeksi ulang, infeksi sekunder. Mungkin waktu itu nambalnya mungkin ya, saya nggak bilang mungkin nambalnya kurang ditekan atau kurang apa, jadi bawahnya itu masih kotor seperti itu. Bisa bikin infeksi lagi, akhirnya giginya yang atas baik, yang bawahnya itu berlubang, akhirnya lubangnya sampai ke saraf gigi dan itu menimbulkan sakit biasanya. Nah, berarti kalau misalnya lepas gitu, pasien nggak tahu misalnya tertelan gitu ya? Tergantung besarnya lubangnya ya dan besar tambalannya. Kadang kan ada lepas, nggak lepas semua, lepasnya sebagian. Nah, iya, misalnya lepas Tertelan, dikit gitu, iya. tertelan nggak masalah? Nggak masalah. Berarti ada beberapa kemungkinan ini yang dialami oleh ini siapa ini? Dava ya ini ya. Tidak ada namanya soalnya. Jadi harus dibawa ke dokter gigi. Iya, atau harus dilihat dulu. kembali ke dokternya yang awal atau dokter yang baru boleh ya? Boleh dilihat. Sebenarnya lebih enak ke dokter yang awal kan sudah tahu riwayatnya. Tapi kalaupun nggak bisa juga ke dokter gigi yang lain juga boleh. Jadi perlu ditambal lagi atau kalau misalnya masih sakit sampai pipi bengkak loh ini. Sampai pipi bengkak Iya. harus ke dokter dulu, nanti dikasih obat dulu untuk meredakan bengkak dan nyerinya. Kemudian mungkin sekaligus dibongkar ya tambalannya. Kalau kayak gitu biasanya dibongkar dulu. Iya. Oke. Ya, jadi rekomendasinya harus ke dokter gigi pokoknya ini ya. Biar Iya. segera ditangani biar nggak bengkak lagi gitu. Betul. Mak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu dokter, kalau pasang gigi yang goyang, odak-adik, ini odak-adik, oglak-aglik gitu ya. Nah ini bahasanya odak-adik, ini oglak-aglik. Itu yang goyang itu harus dilepas ya. Iya. Dan gigi saya itu banyak karangnya. Katanya karang gigi itu penting untuk menguatkan gigi. Betul tak itu dok? Oh, enggak, jadi gini, kalau karangnya sudah makin banyak, memang waktu diambil itu bikin gigi goyang memang. Jadi giginya goyang dulu, apa ya? Jadi karang itu kan memang harus diambilnya itu, yaitu setiap 1 tahun atau 6 bulan 6 bulan sekali. sekali. Iya. Ketika karang semakin banyak, menyebabkan gusi kita ini melorot gitu. Gusi kita melorot, akhirnya memang giginya sudah goyang, cuma ya itu tadi tertahan karang. Tapi karena karang juga, giginya melorot itu juga karena karang gigi. Jadi ya itu harus diambil karangnya. Nanti
setelah diambil kita bisa bikin seperti jembatan apa ya, seperti di giginya itu dilem pakai benang seperti itu untuk menguatkan giginya lagi. Nanti setelah karangnya diambil, gusinya itu bisa naik lagi kayak gitu, bisa. Jadi kan tadi karena karangnya ada, gusinya melorot ya. Setelah karangnya diambil, setelah bersih, nanti gusinya bisa naik lagi, akhirnya giginya udah nggak goyang lagi. Kayak gitu. Jadi kalau gigi itu bukan menguatkan gigi, nanti malah membuat bikin melorot, goyang. malah bikin goyang. Iya, betul. Karena gigi memang malah bikin giginya itu goyang, makanya harus dibersihkan. Iya. Teratur. Ketika orang semakin berumur itu biasanya giginya kok mengecil-kecil gitu ya? Ya karena maksudnya dulu misalnya besar-besar gitu, terus kemudian sekarang menjadi kecil, sehingga ada sela-sela dari satu gigi dengan ini. Itu karena karang gigi juga yang tidak dibersihkan. Itu bisa, atau yang lain adalah karena ya itu tadi gusinya melorot ya. Gigi yang harusnya kelihatannya 3 cm ya misalnya ya, enggak 3 cm, 2 cm lah panjangnya. Karena dia gusinya melorot, akhirnya kan semakin panjang ya. Ketika gigi itu semakin panjang kan kelihatannya semakin Kurus-kurus gitu. kurus, iya, semakin kurus-kurus gitu giginya. Akhirnya kelihatannya kecil, padahal sebenarnya sama saja. Cuma ya itu tadi karena Melorot tadi. iya, terus, karena gusinya naik, yang atas atau yang bawah turun, akhirnya jadi terlihat kecil, kurus gitu giginya. Jadi untuk ini menaikkan lagi harus dibersihkan karang giginya Iya, gitu. dibersihkan. Tapi kalau karena usia juga Nggak bisa ya? Iya biasanya kan karena usia ya. Iya, berarti karena kan usia. berarti nunggu sampai cabut gitu, baru kemudian nanti diganti gigi palsu. iya bisa. Nah, iya oke. Iya persoalan gigi ini ya agak ini juga ya. Gitu ya Mak Ma ya. Jadi kalau misalnya kalau giginya sudah oglak-aglik, berarti itu harus dilepas dan kemudian dipakai dengan gigi yang baru gitu, gigi palsu berarti. Gigi palsu. Nah, itu gigi palsunya bisa 1 atau 2 ya, berarti mestinya. Bisa, nggak harus semuanya. Saya tuh mikirnya kalau gigi palsu itu kayak langsung Semua. sudah gigi ya semua. Enggak. Bisa satu aja bisa. Nanti kan warnanya jadi beda sama yang lama. Enggak, sama. Kan ada, kita dokter gigi tuh punya shade gitu loh, shade warna-warna gigi. Jadi kita bisa menyocokkan warnanya. Kan ada orang yang giginya warnanya lebih putih daripada orang yang lain. Umum, iya. Atau Ada agak warna-warnanya. agak kayak gading, warna gading Iya, ada. ada yang warna agak kuning, agak abu, agak kayak gitu. Ada semua warna-warnanya. Jadi kita bisa menyocokkan. Kalau nggak cocok nanti bisa dikembalikan. Gitu. Ketika kita menyocokkan gigi, biasanya pasien dan dokternya sama-sama. Ini ya, yang ini ya. Jadi ada persetujuan antara kedua belah pihak. Oke, baik. Berikutnya Bu Sumiara, Assalamualaikum. Kalau sering sariawan, apakah itu tidak cocok pasta giginya ya dok? Apakah kalau usia lansia itu ada takarannya kalau pakai pasta gigi? Kalau pakai pasta gigi, kalau usia dewasa itu Biasanya kan sampai penuh iya, jangan sepanjang. sampai penuh malah. Oh, enggak, jangan iya, sampai. setengahnya aja. Biasanya kan sampai sesuai dengan panjangnya bulu-bulu sikat itu, Red. Enggak, setengahnya. Kayak iklan di TV itu. Kebanyakan itu sebenarnya. Kebanyakan ya? Iya. Bikin boros pasta gigi namanya ya. Iya. Tidak hemat. Nah, itu berarti setengahnya aja. Setengahnya Oke, aja. berarti baik dewasa maupun lansia seperti itu. Setengahnya aja. Iya. Atau lansia tidak seperti kembali ke bayi tadi misalnya yang disampaikan dokter. Mungkin seperti sebesar jagung, pipilan jagung gitu. Setengahnya sama dengan dewasa, sama dengan dewasa saja seperti itu. Kalau yang itu Yang bikin sariawan, Nah. yang bikin sariawan tuh ya. Kalau sariawan itu memang ada penyakit itu penyakit namanya RAS, jadi recurrent aphthous stomatitis. Jadi memang ada beberapa orang itu sariawannya itu per bulan atau per berapa bulan. Jadi ada memang penyakit seperti itu. Dan itu juga belum diketahui sebabnya apa. Kalau sariawan ya biasanya diobatin atau ya itu tadi pakai pasta gigi yang jangan mengandung deterjen. Kayak gitu. tidak mengandung deterjen berarti Yang busanya sedikit yang aja. busanya sedikit. Iya. Itu bisa melihatnya lewat apa dok? Misalnya kita beli pasta gigi, itu melihatnya dari apanya nih busanya? Nah itu, bukan ngomong soal merek ya, tapi Iya. dilihat dari apanya. Ini termasuk tidak pasta gigi apa? Deterjen sedikit itu dari apanya? Biasanya kalau merek-merek yang seperti
Yang tidak untuk ngilu-ngilu gitu. Iya, itu biasanya untuk gigi sensitif, itu biasanya pasta giginya lebih deterjennya yang di pasta gigi lebih sedikit. Oh, gitu. Kayak gitu, iya. Jadi bisa pakai yang seperti itu. Iya, berarti kan ada mereknya itu gitu Iya. ya. Oke. Iya, gitu ya. Jadi Pak Saryawan itu berarti bukan terkait dengan pasta gigi yang tidak cocok. Iya. Tapi kalau Saryawan sebaiknya pakai pasta gigi yang tidak mengandung banyak deterjen. Iya, Gitu. betul. Kenapa sih kalau ada Saryawan itu, Dok, biasanya? Biasanya kita terasiden waktu gosok Iya, gigi. bisa. Atau Ketampek gitu. atau dari makanan juga bisa. Makanan Dari bisa. makanan yang menyakiti seperti banyak micinnya atau pedasnya banyak itu juga bisa bikin sariawan kayak gitu. Atau waktu makan yang agak berat-berat gitu terkunyah terus tergigit itu juga bisa. sariawan ya. Jadi kalau penyebabnya bisa banyak tapi macam-macam. Intinya adalah kalau sering itu berarti mungkin mengurangi pasta gigi yang tidak mengandung deterjen banyak gitu ya. Itu ya Bu Sumiara, berarti kalau lansia sama saja dengan dewasa sebaiknya. Tapi jangan penuh. Kita nggak bawa contoh ya. Kapan-kapan kalau dialog jadi karena ada kamera ya, jadi bisa ini loh. Saya juga nggak tahu kalau podcast ya. Iya. Jadi nanti kapan-kapan bisa gitu sambil bawa gigi palsu atau apa cara menyikat gigi yang benar cocok ini di podcast ya. Iya. Soalnya kalau di radio kan hanya awang-awang. Hanya suaranya aja. Hanya suaranya saja ya. Oke. Nggih, Mak, terima kasih Mbak Rosana. Nggih, terima kasih kembali tadi pertanyaannya. Bu Sumiara juga sudah terjawab ya. Berikutnya 0812 3289 sekian. Bu Dokter mau tanya tentang panggur gigi. Pangur apa panggur ini? Pangur itu ya yang diratakan gigi itu dipangur, apakah itu berbahaya, Dok? Maksudnya yang pakai behel itu ada? Pangur itu yang orang Bali itu mungkin biasanya ya, yang giginya diratakan itu. Maksudnya biasanya gigi yang tengah kadang agak besar gitu, terus kemudian diratakan. Iya, diratakan kayak gitu. Setahu saya itu ya. Kalau nggak salah. Ini tentang pangur gigi atau di gigi dipangur, malah saya nggak tahu ini gigi dipangur itu dimakan. Ada orang Bali biasanya. Salah satu suku di Indonesia atau beberapa ya, saya cuma tahu. Giginya itu diratakan, ya mungkin maksudnya biar rapih ya. Saya pikir kalau merapikan itu kan pakai behel. Ini enggak ya? Dipapras gitu loh. Dengan apa? Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu mereka maprasnya pakai apa. Dipapras gitu, biar rata gitu loh. Kan ada beberapa gigi, orang yang giginya naik turun ya. Tapi kalau di salah satu suku di Indonesia itu dia dipapras gitu. Nah itu nggak boleh sebenarnya karena kan bisa merusak email gigi ya, bisa bikin giginya ngilu atau sensitif kayak gitu. Kalau mau meratakan ya di behel aja sebaiknya karena tidak mengurus lagi. Mungkin saya bayangkannya kalau dipapras itu pakai alat tertentu kan, berarti alat tertentu, alat giginya bisa jadi apa kayak protol gitu ya. Iya, dipapras gitu biar rata gitu. Saya kok baru tahu ya ada istilah pangur gigi. Iya, kalau nggak salah namanya pangur, kalau dikikir gitu namanya. Dikikir. Kalau digigir itu kuku. Kuku kan enggak rata gitu, akhirnya digigir biar halus kan. Kalau menyisakan dikit kan suka tergores gitu. Gigi ternyata ada dikukur gitu. Digigir. Bahayanya adalah bisa merusak email. Akhirnya giginya lebih sensitif. Lebih ngilu. Enak. Ya mungkin bisa dilakukan gitu, tapi ya itu tadi gigi lebih sensitif. Nah, kita kan nggak tahu ya tujuan orang pangur gigi itu seperti apa. Oke, berikutnya Assalamualaikum dokter, ini dari 08 12 3369 sekian. Neitira, dokter saya ada cucu yang mulai kecil itu susah makannya. Kadang satu suapan di mulutnya bisa sampai 15 menit. Nah masalahnya sekarang giginya itu habis. Pasti nggak punya gigi. Lebih susah lagi dong makannya. Apakah gigi yang habis itu bisa tumbuh lagi? Karena yang tersisa itu cuma gigi depan, itu pun 4 biji saja. Anaknya sekarang kelas 3 SD. Iya, kelas 3 SD biasanya.
Kalau kelas 3 SD itu biasanya giginya itu gigi campuran antara gigi permanen dan gigi susu ya. Kalau gigi depannya anak kelas 3 SD itu sudah gigi permanen. Tapi kalau gigi yang tengah-tengah itu masih gigi susu. Jadi giginya masih bisa tumbuh lepas, tanggal dan bisa tumbuh yang baru. Tapi kalau gigi yang paling ujung belakang itu sudah pasti gigi permanen. Itu harus jaga ya yang paling belakang sendiri itu dan yang depan. Kalau gigi tengah-tengahnya biasanya masih gigi susu. Kalau gigis pun nggak Masih masalah. bisa tumbuh nanti Iya, ya. dia bisa tanggal dan tumbuh yang baru. Kayak gitu. Lah ini yang hanya tersisa 4 biji. Iya, 4 biji itu sepertinya gigi permanennya. Kalau kelas 3 SD itu kayak gitu. Biasanya gigi permanen yang depan tuh udah tumbuh semua. Yang tengah-tengah ini masih gigi susu. Jadi kalau gigis pun juga nggak apa-apa, nanti bisa tumbuh lagi. Batas terakhir untuk usia pertumbuhan gigi usia Biasanya berapa? usia 13-14 tahun. Oh, usia SMP berarti ya? Iya. Nah, saya pernah pengalaman kelas 3 SMP itu saya cabut gigi karena sakitnya luar biasa itu Iya. waktu itu. Sampai sekarang nggak bisa tumbuh. Iya. Berarti itu udah gigi permanen. Oh ya. Biasanya kalau yang dicabut yang bikin sakit itu adalah gigi permanen yang tumbuh pertama kali itu adalah gigi geraham pertama. Jadi waktu kita usia 6 tahun. Usia 6 tahun tuh gigi geraham pertama itu yang gigi pertama yang tumbuh. Nah, itu biasanya yang seringkali orang tua atau anak-anak ini kayaknya gigi susu padahal itu gigi permanen. Jadi memang harus dijaga. Jadi gigi permanen pertama yang tumbuh itu adalah malah gigi belakang, gigi paling belakangnya itu. Tapi alhamdulillah setelah dicabut itu Sudah nggak sakit. Insya Allah ya sampai sekarang saya tidak pernah merasakan keluhan sakit gigi ya. Cuman kalau hanya sekedar gigi ini dibersihkan gitu aja, ya karang gigi. Nah pada saat pernah itu lama gitu nggak ke dokter gigi kan karang giginya kan sudah numpuk ya. Kemudian saya pas gosok gigi itu tiba-tiba tanggal sendiri. Loh ini apa kok besar? Karang gigi itu ternyata. Oh, karang gigi. Iya, sampai jadi sudah seperti lekukan gitu. Iya, cekung tapi kasar. Gitu. Oh, ini karang gigi nih. Iya. Jadi kan memang harus pakai mekanik gitu loh, pakai gerakan kalau karang kan. Mungkin waktu sikat gigi itu kan ada gerakan menggosoknya. Nah, itu mungkin terus kemudian brotol ya iya, gitu. Betul. Apa ini kok besar kok? Tek. Saya kira loh, kok besar ini ya, kasar. Wah, ini karang gigi. Iya. Bisa lepas sendiri ya berarti ya kena odol gitu ya. Baik, berikutnya dari YouTube kok enggak keluar ini ya di YouTube saya Mas Fuad. Pak Agus Priyanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, anak usia menjelang 6 tahun, gigi sudah berlubang. Bagaimana baiknya? Apakah gigi berlubang itu bisa berakibat anak mudah pilek atau sakit demam? Nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Nggak ada. Kalau gigi usia 6 tahun ya biasanya itu giginya gigi susu. Cuma gigi yang paling ujung belakang itu gigi permanen. Nah kalau lubang apalagi yang permanen ya harus segera ditambal. Tapi kalau gigi susu pun juga bisa ditambal biar dia lubangnya nggak tambah besar kan. Nanti kalau lubangnya tambah besar anaknya kerasa sakit, nggak bisa makan malah nggak enak. Jadi mumpung sebelum sakit, sebelum lubangnya besar, sebaiknya segera ditambal seperti itu. Gigi susu juga boleh ditambal, memang malah dianjurkan kalau lubang segera ditambal, walaupun itu gigi susu. Biasanya lubangnya anak kecil usia 6 tahun itu kan masih karang gigi ya, masih bukan karang gigis gitu aja ya. Iya. Itu masa ditambal? Iya, kan nanti bisa. Biasanya kalau giginya, jadi kalau anak kecil itu kan gigis ya biasanya. Kalau gigis itu kan lubangnya warna hitam, warnanya hitam. Kalau warna hitam itu malah respon tubuh kita terhadap kuman itu malah bagus. Kalau lubang giginya warna hitam itu malah bagus sebenarnya. Jadi respon tubuh terhadap kuman atau terhadap itu ditutup pakai lapisan yang warna hitam. Justru kalau lubangnya itu warna coklat atau warna kuning terus masih lunak itu malah yang bahaya. Itu malah yang harus segera ditambal kayak gitu. Yang lunak-lunak itu nanti karena dia respon tubuhnya nggak sebagus kalau lubangnya hitam ya, respon tubuhnya itu kurang, jadi dia nggak bisa bikin lapisan, jadi dia lebih gampang lubang lagi, lubangnya lebih gampang besar. Lebih besar. Iya, lebih besar lagi kayak gitu. Kalau gigis hitam lebih aman. Nanti kan bisa ini cabut sendiri terus tumbuh gigi baru gitu ya. Kan masih usia 6 tahun ya. Iya. Oke.
Jadi ya memang harus dibawa ke ini Ke dokter. Iya. Terus mana ya tadi ya? Berikutnya ada Satrio Bagus ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gigi bungsu itu muncul. Iya. Apakah gigi bungsu yang muncul boleh dibiarkan atau harus dicabut? Kalau gigi bungsu itu kan gigi geraham terakhir yang tumbuh ya. Biasanya tumbuhnya antara 17 sampai 26 atau 27 tahun. Jadi kalau gigi bungsu itu nggak semua orang gigi bungsunya itu Keluar. tumbuhnya, iya. Pertama nggak semua orang ada benih gigi bungsunya. Jadi nggak semua orang gigi bungsunya itu keluar. Terus yang kedua, ada gigi bungsu yang keluar tuh tumbuhnya bagus, ada juga yang tumbuhnya miring. Seringkali gigi bungsu yang tumbuhnya miring itu yang bikin sakit gigi kayak gitu. Itu yang kayak gigi gingsul itu, dok? Bukan, Biasanya gigi yang yang paling di belakang. Iya. Ada beberapa orang tuh yang giginya tumbuhnya miring, jadi mendesak gigi depannya. Itu yang bikin sakit. Tapi kalau giginya muncul, gigi bungsunya munculnya bagus ya, tegak, itu nggak masalah. Kalau gigi miring itu sebenarnya harusnya dicabut ya sebaiknya, karena kan dia nanti karena tumbuhnya miring, dia mendesak gigi depannya, akhirnya gigi depannya lubang, terus dianya juga lubang juga gitu. Jadi memang sebaiknya cabut. Dicabutnya juga agak kompleks, namanya dioperasi kecil atau diodontektomi. Soalnya di belakang sendiri ya. Dia di belakang sendiri, terus posisinya jelek, tertutup gusi, jadi memang harus agak dibedah sedikit sih. Yang dibedah apanya, dok? Gusinya? Oh. Enggak sampai pipinya. Masya Allah. Nyampe gusi sih. Sebenarnya sama dengan pencabutan pada umumnya, cuman karena ada pembedahan gusi sedikit, makanya namanya dibedah kecil, bedah minor, kayak gitu. Itu kalau dibiarin, kalau yang tumbuhnya lurus dibiarin nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau yang tumbuh miring dibiarin biasanya tuh sering bikin sakit gitu loh. Biasanya mungkin 3 bulan sekali nyeri atau setahun sekali nyeri. Nah kalau udah sering nyeri sampai mengganggu aktivitas kita, ya mending dicabut. Kayak gitu. Itu yang beda ya, itu giginya desek aja gitu ya. Iya, giginya desek. Tidak semua ada di setiap orang ya. Betul. Tidak semua orang giginya tumbuhnya mendesak seperti itu. Ada yang miring, ada yang lurus, ada juga yang nggak ada benihnya atau nggak tumbuh. Kalau yang gigi tambahan muncul di sela-sela gigi yang kita menyebutnya gingsul itu. Iya. Kalau gigi gingsul itu sebenarnya karena susunan gigi kita dan susunan mulut, jadi besar rahang kita kecil tapi susunannya besar-besar. Nah itu biasanya yang bikin gingsul. Biasanya kan dari orang tua ya, misalnya orang tua mamanya mulutnya kecil, giginya kecil-kecil. Kalau papanya rahangnya besar, giginya besar-besar, ternyata anaknya itu lahir rahangnya kecil tapi giginya besar. Akhirnya ya itu kan nggak cukup, tempat untuk tumbuhnya nggak cukup, akhirnya gingsul itu tadi. Kalau gingsul itu sebenarnya malah membuat sisa makanan itu lebih gampang menumpuk kan, jadi lebih gampang lopang giginya kalau gingsul itu sebenarnya. Jadi gingsul sebaiknya dicabut gitu ya? Dibehel. Oh dibehel, jadi supaya rata gitu maksudnya, supaya mendesak ke dalam. Iya, jadi kalau gigi gingsul itu kan biasanya gigi taring yang gingsul. Yang gingsul biasanya seringnya gigi taring. Kenapa sih kok nggak taringnya aja yang dicabut gitu biasanya? Kalau taring itu kan fungsinya sebenarnya kalau di pendidikan dokter gigi taring itu kan fungsinya untuk garis senyum ya. Jadi pojokan garis senyum itu kan ada taringnya. Nah kalau itu dicabut ya bisa aja cuma kurang estetik gitu loh pada akhirnya. Jadi kalau dibehel tetap ada pencabutan, tapi yang dicabut itu bukan gigi taringnya, gigi belakangnya taring yang dicabut, terus gigi taringnya dimundurin, ditempatkan di tempat gitu. Yang tadi dicabut. Jadi lebih bahaya mencabut gigi taring daripada mending yang belakangnya gigi taring. Iya betul. Dan secara estetis kan memang kalau manis ya. Terlihat senyumnya manis kalau ada gingsulnya. Iya. Ya saya sering menemui seperti itu, nggak digingsul, hanya teman saya itu pakai behel karena ada gingsulnya itu. Kayak kelihatan menonjol gitu ya. Memang kalau dibuat senyum manis, tapi kan nggak enak ya. Kalau gini kan agak kayak menonjol gitu di akhirnya di behel ya. Cuman saya nggak tahu ini setelah di behel itu yang di belakang apa juga ikut mundur atau dicabut atau bagaimana, saya kurang paham. Biasanya dicabut ya.
Baik, berikutnya 0813 3455 sekian. Dok, mau tanya dokter, saya sudah 1 minggu cabut gigi Ya. atas, tapi sampai sekarang kok nyerinya masih terasa ya dok ya? Apa dok obatnya? Kalau itu harus periksa. Jadi gini, setelah pencabutan itu kan ada instruksi ya dari dokternya. Ada instruksi pasca pencabutan. Biasanya yang diinstruksikan itu adalah setelah dicabut kan dikasih kasa, dikasih kasa untuk gigit, Digigit, gitu. digeget. Digeget. Biasanya kan gegetnya setengah jam itu untuk menghentikan perdarahan pasca pencabutan. Juga yang paling penting itu setelah dicabut itu nggak boleh dihisap-hisap. Jadi bekas cabutnya itu kan kadang kalau bekas cabut itu kan kita ngerasa keluar darahnya, terus banyak juga air liurnya, jadi kan kita kayak gitu loh. Terus akhirnya tertelan kan ya? Iya, darahnya tertelan, itu malah nggak boleh. Kalau dihisap itu malah nanti jendal darah. Jadi hubungannya dengan jadi jendal darah itu. Apa namanya jendal darah? Iya, jadi setelah dicabut itu kan kosong ya, gusinya kan kosong. Dikasih kasa atau kapas Dikasih apa kasa, gitu iya. untuk geget. Gitu. Terus untuk penyembuhannya, jadi penyembuhan setelah pencabutan itu prosesnya itu adalah tubuh itu membentuk kayak jendalan darah gitu loh. Nah itu kalau dihisap, kalau kayak gitu tadi, itu nanti jendal darahnya itu hilang. Nah kalau hilang itu ya itu bikin sakit. Ya itu namanya dry socket itu. Bisa di googling sendiri mungkin ya, dry socket itu karena itu tadi. Yang harusnya penyembuhannya baik, akhirnya penyembuhannya jadi jelek kayak gitu. Jadi nyeri terus. Ya karena dihisap-hisap ya. Kalau diludahkan dok? Nah, mending diludahkan. Oh gitu. Mending kalau misalnya kerasa penuh darah, kerasa penuh air liur, diludahkan aja. Jangan jangan ditarik-tarik gitu. Kalau ditarik kan termasuk ke masuk mulut dan yang paling penting ya itu proses penyembuhannya jadinya gagal. Lama. Iya. Oh, gagal ya, bukan lama ya. Enggak, gagal. Tapi nanti bisa kok diobati, bisa sembuh lagi. Nanti pergi aja ke dokter. Itu dry socket itu namanya. Oh, sepertinya dry socket. Iya. Itu namanya dry socket. Ini siapa sih nih? Socket Pak kering. Azhar. Iya. Pak Azhar Mukhlis ya. Itu namanya dry socket. Nah, iya, bisa di googling. Jadi harusnya misalnya sudah 1 minggu tapi iya, sekarang kalau 1 minggu masih nyeri itu biasanya karena itu dry socket itu tadi. Jadi harus kembali ke dokter giginya. Iya, nanti dikasih obat sama dokternya untuk mengembalikan penyembuhan seperti sedia kala. Nah, terus jangan ya Pak. Itu sebenarnya instruksi paling penting itu. Jadi nggak boleh nggak boleh dihisap-hisap atau nggak boleh kumurnya terlalu semangat, terlalu dikocok-kocok gitu nggak boleh. Itu ya itu tadi mengganggu proses penyembuhan giginya. Jadi kalau sudah terasa kayak penuh ada darahnya, ada airnya, lebih baik diludahkan. Iya. Terus minum air putih, dok? Minum boleh. Tetap aja. Pelan-pelan. Iya. Ya kan kalau sudah begitu kan mau makan susah, mending nggak makan gitu. Berarti makan yang halus-halus pasti perintahnya dokternya gitu. Iya, instruksinya itu makan halus. Biasanya instruksinya makan halus, nggak boleh makan panas atau pedas. Malah dianjurkan makan atau minum yang dingin. Agar itu tadi ada konstruksi pembuluh darah agar perdarahannya cepat berhenti. Es berarti ya? Iya. Kalau biasanya kita setelah nyabut anak kecil kan disuruh minum es ya. Disuruh beli es. Dek, nanti setelah cabut makan es ya. Nanti biar perdarahannya itu cepat berhenti. Karena darahnya kena es langsung membeku kan ya? Iya. Darahnya membeku. Gitu ya dok ya? Iya. Tapi esnya yang es wungkul. Jangan es yang ada gulanya. Oh gitu ya dok ya caranya ya? Oke. Itu ya, jadi jangan diseset-seset lagi. Iya, jangan diseset-seset aja. Berikutnya Mbah Mun. Mbah Mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya dokter, saya kadang-kadang cekot-cekot di gigi. Dan kalau sudah begitu saya minum obat amoxicillin dan atau paracetamol. Apakah setiap kambuh bisa minum obat itu, dokter? Nah, kalau amoxicillin itu kan antibiotik. Antibiotik itu kan fungsinya untuk menghilangkan infeksi. Oh, infeksi. Ya, kalau ngilu itu belum tentu infeksi. Jadi jangan minum amoxicillin. Minumnya yaitu kalau anti nyeri nggak apa-apa seperti paracetamol, asam-mefenamat. Lebih baik lagi kalau ngilu nanti ke dokter gigi dulu dilihat ini ngilunya kenapa. Dicari penyebabnya dulu. Ngilunya kenapa, bisa karena lubang atau bisa karena karang gigi atau bisa karena gusinya melorot, macam-macam. Nanti
ini juga beda-beda kan obatnya. Kalau gigi lubang ya nanti ditambal, kalau karang gigi nanti dibersihkan, kalau gusi melorot biasanya dikasih kayak lapisan gitu sama dokternya itu, dikasih lapisan untuk mencegah ngilunya itu. Gitu. Jadi bukan mencari pengobatannya, tapi dicari akarnya kenapa? Akarnya Kenapa kok dulu? sakit? Dari mana ngilunya? Dari cekot-cekotnya dari mana Ya, gitu, Pak cekot-cekotnya Mun. dari mana? Pak Mun dikasihin ban ini. Gitu nggih Pak Mun, jangan sembarang minum obat, apalagi kalau paracetamol antibiotik ya. Dan nanti kalau sering minum obat itu, saya dulu kalau zaman sekolah tuh sering minum obat, jadi senang kalau suruh minum obat itu. Malah seneng ya? Biasanya orang-orang kan nggak mau. Iya, sakit apa yang obat, saya minum. Kenapa? Mungkin enak Ya obatnya. nggak tahu gitu sama teman saya. Kamu jangan sering minum obat gitu, nanti kena lambung, kena apa? Ginjalnya, Iya, kena ginjal. Jadi habis itu ya sudah, kalau pas sakit baru minum obat, kalau enggak ya enggak. Saya dulu selalu mengikuti anjuran dokter. Biasanya untuk seminggu gitu. Ternyata dalam 3-4 hari kan sudah selesai. Ya. Tapi obatnya kan masih ada. Tetap aja saya minum. Ya, kalau antibiotik memang harus dihabiskan biar nggak resisten ya. Oke, berikutnya Yazid Yaza di Cipto Mulyo. Assalamualaikum Bu Dokter. Ya, kalau misal dari kecil gigi depan ada gonggang, gonggang, ada spasi nih, ada space, ya. Penggang-penggang gitu. Penggang-penggang. Apakah sampai dewasa itu akan ada seperti itu, giginya rongga genggang-genggang gitu? Kalau untuk anak kecil ya, kalau untuk anak kecil biasanya memang giginya memang renggang. Untuk anak kecil ya, untuk gigi susu. Bagusnya malah seperti itu. Kalau anak kecil gigi susunya rapet itu, biasanya besarnya malah giginya gingsul. Gitu. Kalau anak kecil yang giginya renggang, tapi renggangnya ya nggak banyak sih, biasanya renggangnya sedikit-sedikit. Yang standar ya? Iya, standar antara 2-3 milian. Itu nggak apa-apa, nanti waktu besar malah tumbuhnya baik, karena kan ya itu tadi, gigi susu kan kecil, gigi besar kan gigi permanen kan lebih besar, jadi dia membuat jarak gitu loh, mempertahankan jaraknya untuk itu. supaya nanti besarnya nggak saling tabrakan. Iya. Pinter ya gigi ini ya, namanya Allah subhanallah, ini ciptaannya Gusti Allah ya. Iya, betul sekali. Berikutnya 08589585. Kok banyak yang tanya, sudah waktunya mau habis ya. Dokter, anak saya itu umur 11 tahun. Giginya itu tumbuh besar-besar. Terus miring-miring, tidak lurus gitu. Dan ada yang gigi bawah itu masih ada gigi susunya. Pernah disuruh ronsen gigi, gigi susu ya. Itu nggak ada penggantinya. Apa bisa gigi miring itu diluruskan? Oh iya. Bisa pakai, ya itu tadi pakai behel. Jadi kan tadi karena sudah di ronsen ya. Kalau sudah di ronsen nggak ada benihnya, ya kita biasanya mempertahankan gigi susu itu tadi. Nggak usah dicabut, ya dipertahankan seperti sedia kala. Terus kalau dirapikan? Iya, dirapikannya yaitu harus di behel. Ya, jadi harus berkunjung lagi ke dokter gigi. Jadi ya dari hasil ronsennya tadi ya. Berarti bisa diluruskan yang miring-miring itu. Bisa. Oke. Ya, kalau misalnya ada gigi susu penggantinya itu nanti bisa tumbuh berarti ya? Bisa mendesak ya? Yang ada penggantinya bisa mendesak. Jadi gigi penggantinya mendesak gigi susu, nanti gigi susunya goyang baru dicabut. Ada juga gigi pengganti yang dia nggak lurus, jadi nggak bisa mendesak. Akhirnya giginya tumpuk biasanya. Kalau di anak-anak itu giginya tumpuk. Gigi depannya gigi susu, belakangnya gigi permanen. Walaupun nggak goyang, harus dicabut. Biasanya pencabutannya harus disuntik kayak gitu. Jadi benih gigi permanennya itu dia nggak lurus, harusnya kan bisa lurus sama gigi susu biar gigi susunya bisa goyang ya. Tapi karena dia benihnya agak maju atau agak mundur, dia ya tumbuh aja, akhirnya bersebelahan gini, dan gigi susunya harus tetap dicabut. Biasanya disuntik kayak gitu. Berarti ini tadi karena nggak ada gigi penggantinya ya, nggak masalah ya, kan bisa dirapikan tadi ya. Oke. Yang terakhir ini ya barangkali ya, Lulu Maslaha. Dokter, gigi saya itu kok moro-moro protol. Lulu. Moro-moro tiba-tiba protol itu. Itu penyebabnya apa lah? Kira-kira dicari dulu itu penyebabnya apa. Protolnya seberapa? Protolnya seberapa? Masa protol ucul 1 mahkota biasanya karena itu giginya
lubang. Kalau potongnya sedikit-sedikit ya itu karena giginya lubang itu tadi. Kalau gigi kan memang apa ya, luarnya itu terlihat tangguh ya, terlihat keras. Tapi dalamnya bisa keropos ya? Iya, dalamnya keropos. Jadi ketika lubangnya udah mencapai dalam, jadi dalamnya ini yang lubangnya lebih besar daripada di luar. Akhirnya yaitu misalnya nggak kuat, giginya protol sedikit-sedikit gitu biasanya. Gitu harus dilihat Dok, apakah satu orang dengan orang yang lain itu akar gigi tidak sama ya dok ya? akar. Iya, maksudnya kan gigi itu ada akar gitu Akarnya, yang menampung gitu ya. Iya. Nah, di mana di mulut. di mulut atau di apa yang tempatnya gigi itu? Ya. Nah, itu yang apakah tiap orang itu sama atau tidak kekuatan akar dari gigi? Kalau jumlahnya sama ya. Jumlahnya sama. Kalau kekuatan akarnya, kalau kekuatan gigi itu tergantung ya. Ada 4 penyangga gigi ya. Ini, Yaitu tadi akarnya, tulangnya, gusinya, sama satu lagi namanya sementum. Jadi antara akar sama gigi. Ya itu beda-beda memang tiap orang kekuatannya itu. Nah, itu apa penyebabnya dok? Keturunan biasanya. Oh, keturunan. Oh, maksudnya gini, misalnya dari unsur makanan yang ini sehingga membuat akar menjadi kuat. Kalau misalnya kita ibaratkan pohon gitu loh, pohon kalau dikasih pupuk yang bagus kan ini gitu. Yang paling dominan sih keturunan ya memang. Gitu. Kan ada orang yang giginya gampang goyang. Ada giginya gampang keropos. Ada yang orang sikat giginya jarang tapi giginya nggak lubang kayak gitu. Ada memang faktor paling dominan adalah dari keturunan. Genetik berarti ya dok ya. Yang kedua yaitu dari pola makan. Iya, pola makan kalau kebanyakan manis, asam, kurang serat, terus banyak kopi juga. Kalau kopi sih biasanya cenderungnya nanti ke warnanya. Gigi jadi hitam. Jadi kuning. Kuning. Jadi kuning. Jadi dari pola makan juga pengaruh. Tapi pengaruh paling besar adalah genetik. Maksud saya apakah ada untuk makanan penyubur akar gigi gitu loh? Nggak ada ya. Pola makannya ini. Pola makannya jadi sayuran dan buah itu mengurangi manis itu juga bagian dari membuat tahan lama gigi tidak cepat rusak. Betul sekali. Oke, baik Sobat Marinda, terima kasih ya, Masya Allah, terima kasih banyak yang telepon, banyak yang Bang WA gitu ya. Sudah habis ini ya Mas Fuad ya pertanyaannya. Ini soalnya dibantu sama Mas Fuad ini. Ini nggak bisa dibuka ini apa namanya, nggak bisa masuk di sini. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Majaria dari Rumah Sakit Islam Unisma menjadi pengetahuan baik ya buat kita. Yang jelas adalah jangan abai terhadap mulut dan gigi kita. Mari kita peduli terhadap mulut dan gigi kita. Semoga kesehatan juga pada semua. Satu gigi yang sakit itu akan membuat semua anggota badan menjadi sakit gitu ya dok ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rosania bersama Dr. Fajaria pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.